Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rabu 3 Juni 2020 menindaklanjuti jadwal sosialisasi dana alokasi khusus atau DAK tahun 2021 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Sosialisasi DAK 2021 dilakukan secara virtual atau online tersebut diikuti oleh sejumlah OPD pengelola DAK tahun 2021 di Aula Kantor Bapeda Timur Tengah Selatan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rabu 3 Juni 2020 menindaklanjuti jadwal sosialisasi dana alokasi khusus atau DAK tahun 2021 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Sosialisasi DAK 2021 dilakukan secara virtual atau online tersebut, diikuti oleh sejumlah OPD pengelola DAK tahun 2021 di Aula Kantor Bapeda Timur Tengah Selatan. Bupati Timur Tengah Selatan Epi Tahun yang dikonfirmasi kabar Limurai di rumah jabatan Bupati, Rabu 3 Juni 2020 malam menjelaskan, jadwal pelaksanaan sosialisasi DAK 2021 sudah mulai berjalan. Untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan, organisasi pengelola DAK tahun 2021 sudah siap dengan dokumen pendukung DAK, diantaranya dokumen perencanaan. Menurut Bupati Epi Tahun, dokumen RPJMD dan dokumen perencanaan kegiatan fisik dan non-fisik OPD pengelola DAK di Kabupaten Timur Tengah Selatan sudah siap. Bahkan sudah masuk dalam sistem yang tidak bisa dibongkar pasang, karena sistem tersebut terpantau sampai tingkat Komisi Pemberantasan Korupsi. Masih menurut Bupati Epi Tahun, sistem perencanaan pembangunan daerah dengan sumber dana DAK maupun DAU sudah menggunakan sistem online dan Kabupaten Timur Tengah Selatan merupakan salah satu kabupaten yang cepat respon masuk dalam sistem pelaksanaan DAK 2021 secara online. Menyinggung tentang DAK tahun 2020 yang dirasionalisasi oleh pemerintah pusat lantaran wabah COVID-19, Bupati Epi Tahun menjelaskan, alokasi DAK tersebut masuk prioritas 1 DAK 2021. Contohnya DAK bagi pembangunan jembatan Neobunu sebesar 33 miliar rupiah. Mengenai dana alokasi khusus untuk tahun 2021, proses secara nasional sudah jalan karena Musrembangnas sudah jalan. Kalau sudah jalan kemarin bulan, kalau tidak salah akhir April kemarin sudah berjalan. Nah, biasanya kalau Musrembang nasional sudah selesai berarti diikuti dengan perencanaan di masing-masing departemen. Nah, departemen inilah yang mereka sudah mulai untuk menyiapkan perencanaan 2021. Nah, kita di TTS, kita sudah Musrembang ini kecamatan, Musrembang kabupaten, dan Musrembang tingkat provinsi. Sehingga kita punya semua persiapan untuk RPJMD sudah siap. Sehingga kita sudah dorong untuk pelaksanaan 2021. Nah, pelaksanaan sekarang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi pelaksanaan tahun ini kita boleh usulkan perencanaannya DID. DID nanti setelah DID ini disetujui, nanti akan diikuti lagi dengan SPN. Jadi SPN tahun ini menjadi syarat untuk mendorong pencairan dana di 2021. Nah, sehingga kurang lebih kita di TTS ini ada 14 SKPD, kita sudah dorong, dan teman-teman di Bapeda sudah jalan. Jadi secara regional, kita ya salah satu kabupaten di NTT yang sudah siap untuk running perencanaan 2021 tentang dana DAK ini. Semua bidang. Jadi semua ada kurang lebih ada 14 departemen yang ada sumber dana DAK-nya untuk dialokasikan di daerah. Ya, jadi kita punya perencanaan sudah siap sekali. Teman-teman sudah siap, sudah lapor sama saya karena kita sementara RPJMD dan kita punya masalah perencanaan 2021 itu sudah masuk dalam sistem. Jadi masuk dalam sistem secara nasional itu sudah dipantau di mana-mana. Jadi tidak bisa kita bongkar pasang lagi. Tidak bisa bilang misalnya ada yang darurat emergency tidak bisa masuk lagi. Karena itu sudah dikunci oleh KPK. Ini sudah terkunci sistem ini. Jadi sistem ini tidak bisa dibuka oleh siapapun. Kalau misalnya kita harus minta izin ke BPK, BPKP dan sampai KPK. Dan orang akan pertanyakan kalau ketika sistem ini dibuka.
Jadi sistem ini kita punya sudah terkunci. Jadi tingkat provinsi saya tidak tahu, tapi khusus untuk NT ya kita mungkin yang paling cepat mendahului untuk masuk di dalam sistem ini. Jadi kita sudah online, bukan manual. Ada beberapa kabupaten dan beberapa daerah di NTT ini mereka masih manual, tapi kita pun sudah online. Sementara Kepala Bapeda Gede Wita Dharma melalui Sekretaris Bapeda Yohanes Benu didampingi Kabid IPW Bapeda Evi Maria Ati secara terpisah di kantor Bapeda setempat menjelaskan ada sejumlah indikator yang menjadi penekanan Bappenas terkait pelaksanaan DAK 2021. Indikator itu diantaranya dukungan terhadap prioritas usulan dan SPM, tingkat kepatuhan pelaporan progres pelaksanaan DAK setiap triwulan, dan kesiapan dokumen teknis pendukung pelaksanaan DAK. Berikutnya indikator lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama pihak kementerian. Contohnya kesepakatan bersama Kementerian PUPR soal status jalan sudah harus ditetapkan dalam keputusan Bupati selaku kepala daerah. Baik, terima kasih. Hari ini pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan melalui Bapeda menindaklanjuti jadwal untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi dana alokasi khusus tahun 2021 yang diikuti oleh 14 perangkat daerah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan DAK untuk tahun 2021. Dalam sosialisasi kegiatan ini bersama perangkat daerah yang dilakukan secara virtual dengan Bappenas pusat, ada beberapa indikator yang menjadi penekanan dari Bappenas untuk pelaksanaan DAK tahun 2021. Hal yang pertama berkaitan dengan dukungan terhadap capaian prioritas usulan dan SPM. Hal yang kedua berkaitan dengan tingkat kepatuhan pelaporan, dalam hal ini progres pelaksanaan DAK ini setiap triwulan. Jadi ini menjadi tanggung jawab Pemda, perangkat daerah untuk melakukan monitoring secara kontinu sehingga melaporkan kondisi atau progres pekerjaan DAK ini secara baik ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Hal yang berikut berkaitan dengan ketersediaan dokumen teknis maupun administrasi. Jadi dokumen teknis ini berkaitan dengan dokumen perencanaan. Sementara untuk administrasi berkaitan atau berhubungan erat dengan kerangka acuan, DED, dan juga lokasi kegiatan DAK sendiri. Hal yang berikut itu juga berkaitan atau ditegaskan juga indikator lain yang disepakati oleh kementerian lembaga. Misalnya jalan, maka jalan itu sudah harus ada di dalam SK Bupati. Penetapan sudah harus ditetapkan dengan SK Bupati. Kalau di luar itu tidak bisa. Soal status jalan. Soal status jalan. Polcelere Kabar Limorai mewartakan.